Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aziza Pratiwi dari Fakultas Ilmu Pendidikan Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Bengkara Jakarta Raya. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Indonesia yang diampu oleh Bapak Awiria SPD MPD. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang masa reformasi Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang reformasi. Reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan bidang sosial, politik, atau agama. Dalam suatu masyarakat atau negara, Indonesia pernah mengalami reformasi. Reformasi di Indonesia terjadi pada tahun 1998. Penyebab reformasi tersebut adalah kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah. Kepercayaan terhadap pemerintah berkurang karena pemerintah tidak memihak pada kepentingan rakyat. Bentuk pemerintahan sebelum reformasi terjadi banyak dikuasai oleh tentara, sehingga tidak ada demokrasi. Selain itu, perekonomian juga semakin terpuruk, KKN makin marak terjadi, dan hukum yang tidak bisa ditegakkan. Tujuan Reformasi Indonesia. Tujuan gerakan atau era reformasi menjadi peristiwa bersejarah di Indonesia karena mampu menuntaskan rezim Orde Baru yang dipimpin Soeharto setelah berkuasa selama 32 tahun, sejak tahun 1966. Tujuan diadakannya reformasi ini untuk menuntut turunnya harga-harga kebutuhan pokok yang melonjak tinggi sejak Juli 1997. Menuntut MPR untuk tidak kembali mencalonkan Soeharto sebagai presiden untuk periode ke-7. Menjelang lengsernya Soeharto, para pejabat melakukan perjanjian simbolik dan beberapa langkah kebijakan ekonomi guna untuk mencoba mengatasi keadaan dan mempertahankan kekuasaan atau yang disebut dengan buying team. Dampak dari reformasi yang pertama, kebebasan menyampaikan pendapat. Setelah reformasi, orang-orang bebas untuk menyampaikan pendapatnya. Presiden B.J. Habibie memberikan ruang bagi siapapun yang ingin menyampaikan pendapat, baik dalam bentuk rapat umum maupun unjuk rasa atau demonstrasi. Namun bagi mahasiswa yang akan melakukan aksi unjuk rasa, terlebih dulu diharuskan untuk mendapatkan izin dari pihak kepolisian dan menentukan lokasi di mana demonstrasi dilakukan. Hal ini dilakukan karena mengacu dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Yang kedua, masalah dui fungsi ABRI. Setelah reformasi dilaksanakan, peran ABRI di perwakilan rakyat DPR mulai dikurangi secara bertahap, yaitu dari yang tadinya berjumlah 75 orang menjadi 38 orang. ABRI terdiri dari 4 angkatan, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian Republik Indonesia. Namun, sejak tanggal 5 Mei 1999, Polri telah memisahkan diri dari ABRI dan berganti nama menjadi Kepolisian Negara. Istilah ABRI juga berubah menjadi TNI. Yang ketiga, reformasi bidang hukum. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie dilakukan reformasi di bidang hukum, di mana reformasi hukum ini disesuaikan dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Tindakan B.J. Habibie terkait reformasi hukum ini pun disambut baik oleh masyarakat luas karena reformasi hukum ini mengarah kepada tatanan yang diharapkan masyarakat selama masa Orde Baru. Tangan dan perubahan baru untuk Indonesia. Waktu Presiden Soeharto turun dari jabatannya pada Mei 1998, peristiwa ini menandai setelah dikuasai oleh rezim otoriter Orde Baru Soeharto selama lebih dari 3 dekade. Indonesia memulai fase baru yang dikenal sebagai reformasi. Era ini dipandang sebagai awal periode demokrasi dengan berpolitikan yang terbuka dan liberal. Dalam era baru ini, otonomi yang luas kemudian diberikan kepada daerah yang tidak lagi dikuasai sepenuhnya oleh pemerintahan pusat atau desentralisasi. Dasar dari transisi ini dirumuskan dalam undang-undang yang disetujui parlemen dan disahkan Presiden Indonesia di tahun 1999 yang menyerukan transfer kekuasaan pemerintahan dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah. Selanjutnya yaitu reformasi Indonesia. Banyak hal yang mendorong timbulnya reformasi pada masa pemerintahan Orde Baru, terutama terletak pada ketidakadilan di bidang politik, ekonomi, dan hukum. Tekad Orde Baru pada awal kemunculannya pada tahun 1966
adalah akan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setelah Orde Baru memegang tumpukan kekuasaan dalam mengendalikan pemerintah, munculnya suatu keinginan untuk terus-menerus mempertahankan kekuasaan atau status quo. Hal ini menimbulkan akses-akses negatif, yaitu semakin jauh dari tekad awal Orde Baru tersebut, akhirnya penyelewengan dan penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila dan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 banyak dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru. Selanjutnya yaitu krisis politik. Demokrasi yang tidak dilaksanakan dengan semestinya akan menimbulkan permasalahan politik. Ada kesan kedaulatan rakyat berada di tangan sekelompok tertentu, bahkan lebih banyak dipegang oleh para penguasa. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 2 telah disebutkan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Pada dasarnya, secara de jure atau secara hukum, kedaulatan rakyat tersebut dilakukan oleh MPR sebagai wakil-wakil dari rakyat, tetapi secara de facto dalam kenyataan, anggota MPR sudah diatur dan direkayasa, sehingga sebagian besar anggota MPR itu diangkat berdasarkan ikatan kekeluargaan atau nepotisme. Keadaan seperti ini mengakibatkan munculnya rasa tidak kepercayaan kepada institusi pemerintah, DPR, dan MPR. Ketidakkepercayaan itulah yang menimbulkan munculnya gerakan reformasi. Selanjutnya yaitu krisis hukum. Pelaksanaan hukum pada masa pemerintahan Orde Baru terdapat banyak ketidakadilan. Sejak munculnya gerakan reformasi yang dimotori oleh kalangan mahasiswa, masalahnya hukum juga menjadi salah satu tuntutannya. Masyarakat menghendaki adanya reformasi di bidang hukum agar dapat menduduki masalah-masalah hukum pada kedudukan atau posisi yang sebenarnya. Selanjutnya krisis ekonomi. Krisis moneter yang melanda negara-negara di Asia Tenggara sejak bulan Juli 1996 juga mempengaruhi perkembangan perekonomian di Indonesia. Ekonomi di Indonesia ternyata belum mampu untuk menghadapi krisis global tersebut. Krisis ekonomi di Indonesia berawal dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Selanjutnya yaitu krisis kepercayaan. Demonstrasi ini dilakukan oleh para mahasiswa bertambah gencar setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM dan ongkos angkutan pada tanggal 4 Mei 1998. Puncak aksi para mahasiswa terjadi pada tanggal 12 Mei 1998 di Universitas Trisakti Jakarta. Aksi mahasiswa yang semulanya damai itu berubah menjadi aksi kekerasan setelah tertembaknya 4 orang mahasiswa Trisakti, yaitu Elang Mulia Lesmana, Heri Hartonto, Hendriawan Lesmana, dan Hafidin Royan. Tragedi Trisakti itu telah mendorong munculnya solidaritas dari kalangan kampus dan masyarakat yang menentang kebijakan pemerintahan yang dipandang tidak demokratis dan tidak merakyat. Peristiwa yang terjadi pada era reformasi. Yang pertama, tragedi Trisakti. Tragedi Trisakti menjadi salah satu peristiwa yang paling membekas sepanjang era Orde Baru. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 12 Mei 1998 silam, di mana 4 mahasiswa yang sedang demonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatannya tertembak dan tewas. Yang kedua, insiden berdarah di Medan 1998. Insiden berdarah di Medan ini terjadi pada tanggal 6 Mei 1998. Kota ini mengalami kerusuhan yang hampir melumpuhkan kota tersebut. Waktu itu ratusan toko dirusak, jumlah kendaraan dibakar, serta 5 orang tewas dan puluhan orang mengalami luka-luka akibat aksi unjuk rasa yang mereka lakukan. Yang ketiga, tragedi Gejayan atau tragedi Yogyakarta. Tragedi Gejayan menjadi sebuah peristiwa bentrok berdarah yang terjadi pada Jumat 8 Mei 1998 di daerah Gejayan, Yogyakarta. Kerusuhan yang terjadi pada saat itu lantaran para demonstrasi menunjuk rasa dan menuntut agar Soeharto lengser dari jabatannya. Terakhir, tragedi penjarahan dan Sarah jelang reformasi 1998. Setelah terjadi tragedi pertumpahan darah di sejumlah daerah di Indonesia, suasana di kota Jakarta kembali mencekam pada tanggal 13 sampai 15 Mei 1998. Belum selesai dengan krisis moneter, peristiwa naas lain juga terjadi, di mana kios-kios dibakar, wanita
etnis Tiongkok mengalami pelecehan seksual, ratusan orang juga dikabarkan hilang serta tewas dalam kerusuhan ini.